Selamat pagi para mahasiswa teknik sipil kelas LB 43. Oke, ini suaranya tahu bingung. Ya, jadi hari ini kita latihan ini minggu terakhir kuliah, minggu ketujuh ya. Minggu depan pokoknya tanggal 15 sudah mulai UTS. Ya, baik. Kita masuk yang hari ini adalah sesuai topiknya turunan fungsi bernilai vektor menggunakan chain rule ya. Kemudian kita masuk contohnya. Nah, ini contoh saya siapkan. Ini contohnya sebenarnya sudah pernah saya terangkan. Saya ulang lagi ya. Jadi diketahui cos 2S biasanya dapat dikurung deh. Cos 2SI gitu ya, agak bingung ini supaya memisahkannya. Cos 2SI tambah sin 2SJ tambah E pangkat min 3S K. Ada IJK-nya. Sebaiknya saudara-saudari ubah dalam bentuk tiga dimensi, three dimension. Ya. Jadi ini IJK-nya kita hilangkan, ya. IJK-nya kita hilangkan menjadi kosinus 2S. Di sini I-nya hilang ya, sin 2S. Dan ini adalah E pangkat min 3S. Oke ya. Halo. Yang diketahui itu ini ya. Jadi yang diketahui itu adalah ini soalnya sama ini S sama dengan T pangkat 4. Jadi given, itu diketahui ya. Kemudian ditanya eh, tadi apa sesuai ini turunan fungsi bernilai vektor yang menggunakan chain rule ya. Pasti menggunakan chain rule. Nah, dari tiga vektor ini ya, dari tiga vektor ini bentuk IJK-nya kita ubah dalam bentuk tiga dimensi. Jelas maksudnya? Tiga dimensi. Jadi IJK-nya hilang. Ditinggallah cos 2S, sin 2S, E pangkat min 3S. Dan ada ini adalah tiga elemen. Ya, tiga elemen. Jadi ini bentuknya tiga dimensi. Three dimension. Ya. Terus ini S diketahui given nggak? S diketahui S adalah T pangkat 4, maka DSPDT berapa? Halo? N-nya 4, T pangkat N-1. 4 kurang 1, 3. Jelas? Halo? Jelas nggak nih? Maka berapa kalau kita tahu R? RS, RS itu apa? Posisi benda ya pada fungsi S ya. S sendiri adalah T pangkat 4. Jadi ini fungsi dalam fungsi, jelas ya. Jadi RS S sendiri T pangkat 4 ya. Jangan dimasukkan ya. Tapi kita cari ini nanti menggunakan ini sini. Ini adalah bentuk apa nih? Bentuk apa ini? Kalau ada rantainya satu ini chain rule. Ini yang menggunakan chain rule. Ya, chain rule, aturan rantai. Chain, rantai, rules, aturan. Ya, chain rule.
Nggak ada S ya. Oke. Nah, berapa D kalau fungsi S adalah RS-nya ini adalah cos 2S, sin 2S, dan E pangkat min 3S dan bentuk tiga dimensi. Berapa turunannya, turunan pertamanya? Seperti ini posisi bendanya adalah speed, kecepatannya. Kecepatannya berapa? Coba lagi. Turunkan berapa? Cos diturunkan apa? Cos U turunnya min sin U. Ya enggak? Min sin U kali U aksen. Betul enggak? Min sin U kali U aksen. Sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen. Terus E pangkat U turunannya apa? E pangkat U kali U aksen. U aksen. E pangkat U kali U aksen. Nah, yang aksennya kita turunkan lagi ya. Yang nama aksen itu artinya masih kita diferensialkan. U aksen lagi. Kita turunkan. Berapa? Halo? Ini turunannya berapa? Ini 2 kali S turunannya 1 enggak? Ini juga S 2S. 2 kali S turunannya 1. Ini min 3 S turunannya 1. Sehingga hasilnya berapa nih? 2 kali min ya. 2 kali min 2 sin 2S ya. Itu juga ini 2 kali S turunannya 1. 2 kali 1 2. 2 kali cos 2 cosinus 2S. Ini min 3 kali 1. Min 3 kali E pangkat min 3S. Jelas? Ini adalah DR ya, D turunan vektor terhadap fungsi S. DR per DS. Tapi ada tanda panah sini ya. Ini ada tanda panah ini menunjukkan efek vektor. Oke. Nah, setelah dapat ini juga sudah dapat sini DSPDT, maka kita bisa ubah ini dalam bentuk bahwa DRPDT itu adalah sama dengan apa? DPDT itu adalah DR per DS kali DS PDT, di mana DS-nya adalah change-nya. Change itu artinya rantainya. Nah, ini rantai yang kuning nih. Ya, ini rantai. Nah, DR per DS sudah tahu ini min 2 cos min 2 sin 2S, koma 2 cos 2S, min 3 E pangkat min 3S. Dikali, ini, dikali DS ya, dikali DS PDT ya, dikali DS PDT ya, nih dikali ya. Sampai sini jelas? Halo. Nah, Anda tahu ini adalah vektor, ini adalah bilang fungsi, tidak bukan vektor. Berarti boleh dikaliin nggak? Seolah-olah ini 4T pangkat 3 ini konstan, dikalikan ke vektor 3 dimensi ini. Kita kaliin berapa tuh? Halo? Kalau kita kalikan berapa? Ya, kita kalian ya berapa nih? Ini sama dengan 4 kali min 2 berapa? Min 8 T pangkat 3 kali sinus 2S. Nah, 4T pangkat 3 kali 2, 8. T pangkat 3 kali kosinus 2S. Min 3 kali 4, min 12. T pangkat 3 kali E pangkat min 3S. Jadi terbentuk 3 dimensi. Halo? Jelas sampai sini?
Nah, kalau F-nya saudara mau ganti, boleh nggak? Bisa kan? S-nya sama dengan apa? S sama dengan T pangkat 4. Jadi berarti apa? So, ini kita salin dulu ya. Ini hasilnya berapa tadi? DR. Ya, DR per DT adalah diketahui sini hasilnya min 8. Min 8 T pangkat 4 enak kali sin 2S 8 T pangkat 4 kali cos 2S terakhir min 12 ya. Min 12 T pangkat 4 enak. T pangkat 3 sorry saya salah ya. T pangkat 3 ya. T pangkat 3 bukan 4. T pangkat 3 ya. T pangkat 3 terus ini adalah E pangkat min 3S. Nah, sehubungan S diketahui, maka semua S diganti berapa? Coba lihat sini. Semua S diganti berapa nih? Halo? Semua S diganti dengan 4T pangkat 3. Enak? 4T. S diganti T pangkat 4. Enak? Semua S diganti T pangkat 4. Diganti ini. Sehingga hasilnya ini menjadi berapa? Min 8T pangkat 3 sin nah, 2 dikali dengan T pangkat 4. Enak? Karena S diketahui T pangkat 4. Ya, banyak fungsiku ya. Koma, ini 8 T pangkat 3 kali kosinus 2 kali 2 kali T pangkat 4. Ya. Karena S itu diketahui T pangkat 4 kan? S diketahui T pangkat 4. Jadi sini 2 kali T apa T pangkat 4 koma min 12 T pangkat 3 ya kali E pangkat min 3 kali T pangkat 4 kurung siku tutup. Sehingga hasilnya berapa nih? Min 8 T pangkat 3 kali sin sudutnya 2 T pangkat 4. 8 T pangkat 3 kali kosinus sudutnya 2 T pangkat 4 min 12 T pangkat 3 kali E pangkat min 3 T pangkat 4. Jelas sampai sini? Halo? Ya, seperti itu. Eh, ini yang dimaksud dengan tadi apa? Turunan fungsi ya, turunan fungsi bernilai vektor menggunakan chain rule ya. Kurung chain rule itu artinya menggunakan using ya. Tadi judulnya kan di atas tadi kan ini udah tahu ya. Ini sengaja kasih judulnya supaya kita tahu oh ini judul ini caranya ini ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang atas ini udah belum? Belum ya. Yang saya catat nanti saya kasih Anda. Selesai nanti saya kirim ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Halo? Kalau enggak ada ini saya set dulu. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, berikutnya adalah panjang kurva. Bagaimanakah kita mencari panjang kurva? Kalau ya kita lihat tadi, nah, tadi soalnya di atas bahwa RS ya
Itu kan fungsi tiga dimensinya, ya nak? RS. Kecuali speednya tanya ya, kecepatannya. Panjang kurva itu adalah, sebenarnya panjang kurva itu ini. Panjang kurva adalah arcus length. Arcus length. S adalah integral 0,2 pi melingkar akar dari dx per dt kuadrat, dx per dt kurung kuadrat ditambah d per dt kurung kuadrat ditambah dj per dt kurung kuadrat. Akar ya, di luar akar kali dt. Ya, ini adalah panjang kurva. Nah, seandainya ya ini rumus umumnya ya, rumus umumnya supaya tahu. Nah, kalau gitu contohnya ini, contohnya diketahui X-nya itu adalah 2 cos T, Y-nya itu adalah 2 sin T, Z-nya itu adalah T, sama dengan T. Ini adalah persamaan parameter. Sehingga enggak? Persamaan parameter dia mengandung unsur T parameternya. Cos T, berarti sudutnya T. Kalau Z dengan T, enggak, ini fungsinya T. Ya. Nah, dari sini berapa dx dt? Halo, berapa dx dt? Turunan x terhadap t kan? Turunan x terhadap t dx dt adalah 2 dikali cos turunannya apa? Min sin, ada min ya. Min sin t. Saya langsung ya. Turunan cos t adalah min sin t. Terus ini 2 kali d pt turunan sin apa? Cos t. Turunan T berapa? 1. Enak. Baru sini. Nah, R-nya walaupun tidak ditulis R-nya ini ya. Soalnya itu yang ini ya, atas ini soal. Dia tanya panjang kurva, ya kan? Panjang kurva berapa? Oke? Panjang kurvanya berapa? Jadi kalau tahu ini eh, R itu adalah X, Y, Z. Itu rumus umum ya. RT ini RT sebenarnya. Boleh nggak ditambah T-nya? Kalau mau tulis T-nya boleh ini R dari T gitu. Ya. Ini adalah apa nih? R fungsi R terhadap fungsi T ya. Jadi RT-nya sama dengan X-nya berapa sini? Salin X-nya dari soalnya 2 cos T, Y-nya 2 sin T, Z-nya T. Sehingga RT boleh ditulis, boleh juga ditulis ini bentuk 3 dimensi. Boleh gak ditulis 2 cos T, baiknya kurung ya, kali I ditambah 2 sin T dikurung kali Z ditambah T dikali K. Enak. Paham maksudnya? Jadi penulisannya boleh dalam bentuk 3 dimensi, boleh dalam bentuk IJK. Ya, IJK. Maka R aksen T berapa? R aksen T adalah dr per dt sama dengan dx per dt, dy per dt, dc per dt. Kalau ditanya R, ya. Kalau ditanya R aksen D ini, kalau ditanya ya, kalau tidak tanya tidak usah ditulis gitu ya. Tuh tahu aja. Kalau tanya R aksen T itu apa sih? Ke velocity, kecepatan, vektor kecepatan. Ya, kalau ditanya ini, nah diturunkan nih. Kalau kita turunkan berapa?
Halo, banyak lupa. Oh, diturunkan 2 cos T diturunkan berapa? Cos turunnya min sin T. Jadi kali 2 min 2 sin T. Enak. 2 sin T turunnya apa? 2 sin turunnya cos T. T turunkan 1. Enak. Satunya apa gini? Ya. Jelas sampai sini? Halo. Sebenarnya ini hanya tuh apa ya? Kalau nyatanya pajak kurva tadi kan rumusnya apa? Panjang kurva. Tinggal ambil yang ini kan? Halo? Yang kita ambil tuh yang ini kan? Benar nggak? Kecualinya tanya, saya tidak tahu ini punya apa nih. Saya cabut ini suaranya sama. Nggak ada pengaruhnya. Ya, dicabut nggak ada. Oke. Eh, panjang kurva adalah apa? Panjang kurva adalah atau arcus length adalah S sama dengan integral 02 pi akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat tambah dz per dt kurung kuadrat dt. Sehingga S sama dengan apa? Integral 02 pi akar. Nah, X-nya berapa sih? Dx per dt kan rumusnya ini kan dx per dt pakai dot. Ini tambahan aja ya. Sekali lagi kalau ada apa ini kalau nyatanya cuma panjang vektor ini nggak perlu nih, betul nggak? Yang ini nggak perlu kan? Halo, ini sebagai tambahannya. Kalau ditanya vektor dari dx-pdt, dy-pdt, dan dc-pdt langsung ke sini, betul nggak? Langsung sini kan? Berapa? dx-pdt-nya berapa? Halo, dx-pdt-nya min 2 sin t, itu sini. Min min 2 sin t kurung kuadrat ditambah dz dy-pdt berapa? 2 cos T. Ya, 2 cos T kurung kuadrat. dz PDT berapa? 1 tambah 1 kuadrat. Akar dt. Kan itu kan? Halo. Nah, sehingga ini S sama dengan apa? Integral 02 pi akar dari min di pangkat 2 plus kan? Min 2 pangkat 2 plus 4 sin pangkat 2 sin kuadrat T ditambah 2 kuadrat 4 cos di pangkat 2 cos kuadrat T tambah 1 kuadrat 1 dt. Nah, Anda tahu 4 sin kuadrat tambah 4 cos kuadrat dikeluarkan angka 4-nya. Betul nggak? Ada yang sama ke sini. Kita keluarkan bilangan 4-nya. Jadi integral 02 pi akar 4 dikeluarkan ya, yang ini 4 sin kuadrat tambah 4 keluarkan 4 tinggal sin kuadrat T ditambah kosinus kuadrat T kurung tambah 1 akar panjangnya di luar akar dt. Dan setelah tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Benar? Jadi menjadinya apa? Halo? Sehingga S sama dengan apa? Integral 0 2 pi akar berapa? 4 kali 1 enak. 4 kali 1 4 jadi 4 tambah 1 dt enak. Sehingga S sama dengan 02 pi akar 5 dt. Akar 5 konstan, boleh keluar nggak? Boleh keluar kan? Jadi akar 5 keluar, tinggal integral 02 pi
dt. Sehingga S-nya sama dengan apa? Akar 5 kali integral dt apa ya? T. Agak batas 0,2 pi. Ya enggak? Integral dt T. Nah, T batas atas tidak akar 5 kali T harga batas atas 2 pi dikurang T batas bawah 0. Jadi 2 pi kurang 0 kan atas 2 pi. Sehingga S-nya adalah 2 pi akar 5. Inilah jawabannya. Panjang kurvanya. Jelas sampai sini? Halo. Tadi yang ini atasnya ya. Dulu Anda catat, saya khawatir ya waktu kita agak terbatas ya cuma satu sesi kan. Sudah cukup waktunya. Oke. Mohon itu ya kita apa tercapai apa hari ini saya mau jelaskan. Oke. Jadi tidak usah catat nanti saya kasih Anda kan. Oke. Kita teruskan. Ada yang kelewat selama ini kuliah? Semua videonya sama apa ya? Whiteboard atau PPT ya. Baik. Kalau sudah, ini direksional derivatif fungsi x, y, z pada titik A dan arah vektor V. Ya. Nah, ini contohnya fungsi x, y, z adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat passing through 1,1,13. Jadi maksudnya fungsi ini melalui satu titik 3 dimensi 1,1,1. Nah, langkah pertama dari tiap fungsi ini kita cari turunan parsialnya berapa? Dari soal ini kan soalnya ini kan. Soal yang kuning ini kan. Melalui titik ini kan. Nah, dari fungsi ini, fungsi yang sama 3 kali kita cari yaitu pakai do ya. Karena 3 variabel, maka kita pakai do f per do x, do f per do y, ya, do f per do z. Berapa do f per do x? Kita lingkari x-nya. Berapa turunannya? Halo, x kuadrat turunnya berapa? 2x. Y kuadrat dan z kuadrat adalah konstan, bukan x. Berarti turunannya 0. Gitu. Sehingga hasilnya 2x. Halo. Kemudian do f per do z do f per do y diturunkan terhadap y saja. Itu saya lingkari y-nya, y kuadrat. Berarti x kuadrat konstan 0, y kuadrat turunkan 2y, z kuadrat turunkan 0. Mengapa? Ya kan terhadap y. Jadi x dan z adalah konstan. Bilangan konstan diturunkan selalu 0. Ya, biasanya 2y. Itu juga do f per do z diturunkan terhadap z. Berarti y kuadrat konstan, y turunnya 0, y kuadrat konstan turunnya 0, z kuadrat turunnya apa? 2z. 0 tambah 0 tambah 2z, 2z. Jadi sebenarnya apa nih? Do f per do x, do f per do y, do f per do z ini adalah namanya gradien vektor dari f. Ya enggak? Gradien vektor dari f adalah 2x, 2y, 2z. Anda lihat sini kan? Hasilnya ini 2x, 2y, 2z. Ini nih. Halo? Jelas? Ini disebut gradien vektor. Ya. Ini adalah gradien vektor. Ya. Jelas? Tapi sini jelas? Halo? Ya. Jadi ini Anda nanti ini
Saya minta Anda perhatiin, ngerti dulu ya. Kan ini nanti saya kasih ke Anda. Nggak perlu catat ya, kan? Tapi yang penting perhatikan, mengerti. Nah, itu. Nanti kalau ujian nggak ngerti apa yang Anda kerjakan. Nggak bisa. Ya. Oke. Nah, ini baru ketemu gradient vektornya. Kemudian dari gradient vektor ini, ya, fungsinya kayak ini. Katanya melalui 1,1,1. Maka fungsi 1,1,1 apa? Halo? Adalah 1 kuadrat ditambah Y-nya 1 juga. Kuadrat, Z-nya 1 kuadrat. Hasilnya apa? 1 tambah 1 tambah 1. Berapa? Halo? Adalah 3. Ya nah? 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. 3 kali. Sehingga, sehingga dari do F ini. Halo? Karena X-nya 1, Y-nya 1, Z 1. Nah, fungsi satunya 3. Gradient vektornya berapa nih? 2x. 2x berarti 2 kali 1. Sini 2y. 2 kali 1. Titik y 1. Z-nya juga sama. 2 kali 1. Hasilnya 2,2,2. 3 dimensi. Halo? Nah, vektor RT kan X, Y, Z. Ya. Vektor RT adalah X, Y, Z. Maka R asen T adalah dx PDT, dy PDT, dc PDT. Nah, tadi berapa? Halo? Dx PDT-nya sudah ada sini kan? Sebetulnya dx PDT, dy PDT, PDT itu apa tuh? Adalah ini enggak ada ya. Sorry, sorry. Enggak ada ya. Kan yang diketahui X ini sama dengan apa? Enak. Coba kalau tanya misalnya gradient vektor dot R asen T, berarti ya harus diketahui X-nya fungsi apa, Y-nya fungsi apa. Misalnya X-nya 2T kuadrat plus 5, Y-nya 3T kuadrat, Z-nya 5T misalnya. Ya dalam T ya. Ini tidak diketahui berarti tidak bisa ya. Cuma untuk tahu aja, eh, ini akan terjadi juga apa namanya, chain rule di sini ya. Eh, Hubungannya yang perlu ingat. Oh ya, Anda ingat boleh satu lembar A4. Ya nak? Satu lembar itu 2 halaman. Ya. Rumus-rumus ya, bukan contoh. Rumus-rumus saja. Oke. Kemudian delta F-nya sudah tahu apa? Delta ya. Di sini tadi apa? Delta F-nya ini yang disebut gradient vektornya. Dapat tadi gradient vektor sini 2x atau sini gradient vektor itu adalah diketahui sini sudah dapat. Tadi mana ini? Ini gradient vektornya ini. Itu 2,2,2. Nah, R asen T-nya, vektor R asen T-nya adalah dx per dt, dy per dt, dz per dt. Ya. Dan Anda tahu eh, tadi ini ya, kalau kita masuk ini coba del del f dot r aksen vektor r aksen t adalah apa? Jadi ini df per dt berapa tadi? Halo?
Nah, ada. DPDT-nya berapa sini? 2,2,2 ya kan? Itu grand vektornya adalah nih. Atau kalau enggak mau buat begini juga boleh. Ini maksudnya tunjukkan Anda bahwa ini adalah menjadi dalam bentuk cendrol, ya, kayak cendrol. Sebetulnya dari sini bisa agak dikerjakan. Ini hasilnya do f per do x tadi berapa? Berapa do f per do x, do f per do y, dan itu disebut gradient vektornya, yaitu 2,2,2 tadi kan. Terus 2,2,2 dot. Nah itu dx per dt, dy per dt, dz per dt. Nah masalahnya kita tidak tahu x itu sama harus tahu x-nya apa, ya. X-nya itu apa, y itu apa, z apa. Tidak ada kan? Halo. Kalau itu diketahui x berapa apa dalam t, y fungsi t, z fungsi t bisa, ya. Kalau gini rumusnya apa? Mesti ingat enggak? Pertama kali pertama tambah kedua kali kedua dot vektor tambah ketiga kali ketiga ini kan dot vektor. Gitu enggak? Pertama kali pertama apa hasilnya? 2 kali dx per dt tambah 2 kali dy per dt tambah 2 kali dz per dt sama dengan 0, ya. Jadi hubungannya ini. Tapi kalau dengan catatan kalau dx per dt-nya diketahui, dy per dt diketahui, maka dapatlah mencari fungsi apa. Pertanyaannya tadi apa? Di sini zona derivatif pada titik A dan arah vektor V. Betulnya ini mirip dengan persamaan, masih ingat enggak? Pernah saya terangkan, coba. Yang ini, masih ingat enggak? Tangan plan sama bidang singgung. Bidang alfa itu melalui satu titik dan tegak lurus vektor normal. Nah, di ini ada tiga yang itu ya mungkin agak kita tinggal dulu ya. Kita lanjutkan dengan kuren. Kuren ya. Kuren apa? Halo? Kuren itu adalah the, ya. Kuren itu adalah the cross vektor F atau vektor A, ya kan? Ya nak? Jadi, nah ini current current atau rotation di vektor F adalah del vektor F. IJK. Nah, del itu apa? Nabla. Del itu adalah do per do X, do per do Y, do per do Z. F itu adalah vektor X, Y, Z. Ya. Misalnya, F-nya, oh sorry, ini sama dengan Fx, Fy, Fz. Sehingga ini, Anda lihat, del itu do per do X, do per do Y, per do Z, sedang F-nya Fx, Fy, Fz. Itu enggak? Kalau dari ketahuinya, sehingga ini bisa kita cari contohnya nih. Jika vektor F diketahui X kuadrat Y pangkat 3, min Z pangkat 4, I tambah 4 X pangkat 5 Y kuadrat Z, C
dikurang Y pangkat 4 J pangkat 6K, maka kurang vektor F berapa? Halo? Lalu kalau ada IJK, kita ubah dalam bentuk tiga dimensi. Enak? Halo? Ubah dalam bentuk tiga dimensi. Jadi vektor F-nya adalah S kuadrat Y pangkat 3 kurang J pangkat 4, koma. C-nya 4 S pangkat 5 Y kuadrat. Ya, Y kuadrat 4 S pangkat 5 Y kuadrat Z. Sedangkan K-nya, koefisiennya min Y pangkat 4 J pangkat 6. Jelas? Nah, ini satu latihan saya sudah buat ini sama persis. Kurang F adalah del kurang F, kita isi. Sehingga ini terjadi apa? Determinan dari di mana IJK tetap, terus do per do X, do per do Y per do Z ini ada dari del nabla, sedangkan ini berasal dari eh, gaya atau ya vektor F itu bisa gaya sebagai gaya. Di teknik sipil itu disebut gaya, ya kan? Karena gaya sama vektor kan? Halo, ya. Maka di sini letak sini, kemudian karena matriknya adalah determinan 3 kali 3, kita boleh gunakan namanya cara Sarus. Benar? Cara Sarus. Sudah belajar aljabar linear? Halo, aljabar linear, cara Sarus. Cara Sarus adalah tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Sudah belajar hitung determinan? Di SMA juga dapat kan? Determinan matrik 3 kali 3 ada menggunakan cara Sarus, tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Itu kelompok plus, ini sejajar dengan diagonal utama, nih, yang kuning. Yang hijau ini adalah, pertama ini diagonal yang lain, sejajar dengan yang lain itu adalah kelompok yang min. Yang plus ada yang kuning ini. Plus, yang hijau adalah yang min. Kelompok plus dikumpulkan, dikurangi kelompok min. Ya, gitu. Jalan sampai sini. Nah, berapa nih? Halo. Sampai sini jelas? Ini jangan dicatat waktunya. Anda khawatir saya enggak selesai ya. Karena kalau 4 SKS saya tenang. Kalau 2 SKS itu worry. Ya. Oke ya, yang tadi ini. Sehingga, nah, ini lain lagi. Mana tadi ini? Jadi apa? Tak cukup. Sehingga yang kita temukan ini adalah apa? Current vektor F. Jadi current vektor F itu sama dengan apa? Halo, kelompok plus berarti Pak I kali do, ya kan? Boleh letak I-nya letak di depan I gitu ya. Terus apa nih? Do per do Y, do per do Y. Halo, do per do Y dari apa? Kali, dari itu kali ya. Dari min Y pangkat 4, min Y pangkat 4, ya, min Y pangkat 4, Z pangkat 6. Tenang. Halo, coba lihat. Dikali nih. I kali do per do Y kali min Y pangkat 4 dari 4. Oke. Ditambah. Ini kelompok plus. Ingat nih kelompok plus. Yang warna kuning. Yang kuning. Nih. C kali apa? C kali do apa? C kali do per do Z. Do per do Z dari apa? Dari itu kali ini. Yang kuning. J kali do per do Z. X kuadrat Y pangkat 3 kurang J pangkat 4. X kuadrat Y pangkat 3 dikurang
Z pangkat 4. Tambah lagi satu terakhir lagi yang sejajar dengan utama yang kuning ya. K kali 2 per 2 X. K kali 2 per 2 X dari apa? 4 X pangkat 5 Y kuadrat Z. Ya. 4 X pangkat 5 Y kuadrat Z. Nah, dikurangi. Enak. Kurung ya. Dikurung ini kelompok plus. Dikurangi kelompok min. Nah, kelompok minnya yang hijau. Yang mana hijau ya? Halo? Yang mana hijau? Yaitu K kali apa? K kali 2 per 2Y 2 per 2Y dari apa? K kali yang hijau 2 per 2Y kali X kuadrat Y pangkat 3 X kuadrat Y pangkat 3 kurang Z pangkat 4 ditambah ya ditambah minnya kan di luar kurung ya. Yang hijau berikutnya I kali 2 per 2Z I kali 2 per 2Z kali apa? I kali 2 per 2Z 4 X pangkat 5 Y pangkat 4 Z. Kurang Z ya. Betul ya. 4 X pangkat 5 Y kuadrat Z. Tambah yang terakhir apa yang hijau? Yang terakhir K J kali 2 per 2X J 2 per 2X kali apa? Ini. Min Y pangkat 4 Z pangkat 6 ya. Min Y pangkat 4 Z pangkat 6. Enak. Nah, ini sama dengan ini hati-hati ya. Batasnya kasih biru. Ini sama dengan apa? I kali hati-hati ini. Di sini kalau per 2Y, Y-nya yang kita turunkan. Halo. Kalau ini per 2Z, Z-nya kita turunkan. Ini per 2X, X-nya yang kita turunkan. Ya. Kalau ini per 2Y, Y-nya kita turunkan. Kalau ini per 2Z, Z-nya kita turunkan. Ini per 2X, nggak ada X-nya. Berarti 0 ya. Kalau nggak ada X-nya 0 kan. Nah, kita turunkan nih, berapa nih? Ini tak ada Y. Tak ada Y berarti apa? Min Y pangkat 4 turunkan apa? 4 Y pangkat 3 enggak? Dikali Z pangkat 6 konstanta pengali. Ingat 5Z 5Y. 5Y pangkat berapa? Jadi 5-nya kan konstanta ya. Jadi Z pangkat 6 konstanta pengali ya. Yang kita turunkan sini adalah Y pangkat 4. Yaitu hasilnya nih. Itu enggak? 4Y pangkat 3. Min Z pangkat 6 konstanta pengali. Dan tambah Z kali terhadap Z. Berarti yang ini apa? 0 ya. Ini 0 enggak nih? S kuadrat Y pangkat 3 ini bukan Z. Nah, Z pangkat 4 turunkan 4Z pangkat 3 enggak? Halo? Ya. Ini yang kita turunkan. Enak. Kemudian ditambah K kali terhadap X. Hati-hati, terhadap X. 4-nya 4Y kuadrat Z itu konstanta pengali. X pangkat 5 atau ini tulis 4Y kuadrat Z konstanta pengali. Kemudian X pangkat 5 kita turun berapa? Halo? X pangkat 5 turunkan 5 X pangkat 4. Betul enggak? X pangkat N turunannya N kali X pangkat N-1. Betul enggak? Halo, kalkulus satunya. Ingat enggak? Ya. Ini kuning hijau. Oke. Ini kelompok kelompok plus. Dikurangi ya. Kelompok min. Nah, ini K kali apa? Diturunkan terhadap Y. Berarti
X kuadrat konstanta pengali, Y turunkan, Y pangkat 3, 3 kali Y pangkat 3 kuadrat 1. Enak. Z pangkat 4 bukan Y, 0. Gitu. Tambah I kali diturunkan tadi. Berarti ini 4X pangkat 5, Y pangkat 2 konstanta pengali. Z diturunkan berapa? Z diturunkan 1. Enak. Halo. Nah, itu dia. Ini nih. I kali 4X pangkat 5 Y kuadrat tetap. Z turunkan 1. Ditambah C kali terhadap X. Ada X ini enggak nih? Tidak ada, berarti 0. Tidak ada. Ini hilang ya. Tinggal apa? Halo? Ini I. Ini berapa nih? Kalau kita kalikan min 4 Y pangkat 3 Z pangkat 6. Terus ini jadi min ya. Min Z kali 4 Z pangkat 3. K kali, ini menjadi 4 kali 5, 20. X pangkat 4 Y kuadrat Z. Ini adalah kelompok plus dikurangi, hati-hati ini batas ya. Dikurangi kelompok min. Kelompok minnya ini menjadi 3 atau K dikali 3 X kuadrat Y kuadrat. Betul nggak? X kuadrat Y kuadrat. Nolnya nggak usah ya. Tambah I kali 4 X pangkat 5 Y kuadrat. Nah ini 0D ya. Ini menjadi 0C kalau mau tulis itu boleh. Kan 0 ya. Halo? Nah I dengan I. Jadi current ya. Current vektor F atau tulisannya del cross F sama. Itu sama dengan berapa? I dengan I ada kumpul. Harus dikurang ya. Berarti ini apa? Yang I ini kan. Ini I dengan I. Nah ini kita gabung. Jadi apa? Halo? Dikurang ya. Ini ada tanda kurang. Berarti min 4. Min 4 apa? Halo? Min 4 Y pangkat 3 Z pangkat 6. Min 4 eh, min 4 Y pangkat 3 Z pangkat 6 dikurangi ini. Min 4 X pangkat 5 Y kuadrat. Min 4 X pangkat 5 Y kuadrat. Kurung. I, enak. I-nya saya letak belakang. Ya. Benar ya, min 4 S pangkat 5 Y kuadrat. Ya, J-nya sekarang, yang 0 ini hilang aja. Tinggal ini. Ya, jadi yang misalnya yang warnanya, saya ubah warnanya yang biru. Nih, ini J. J ini kan. Itu min 4 Z pangkat 3. Min 4 Z pangkat 3. Min 4 Z pangkat 3 aja. Ya. Dah. C. Ya. C. Terakhir K sekarang. K. K tambah K kali berapa? Yang K di sini atas ini berapa? 20 S pangkat 4 Y kuadrat Z. 20 X pangkat 4. 20 X pangkat 4 Y kuadrat Z. Diapain? Bawahnya dikurangi 3 X kuadrat Y kuadrat. Dikurangi 3 aneh. 3 X kuadrat Y kuadrat ya. Gitu ya. Nah, ini usahakan hilang IJK-nya. IJK-nya kita hilangkan, tapi kita tulis dalam bentuk 3 dimensi. Oh ya, ini ada K-nya.
K-nya di belakang atau depan sama ya. Enak. Kayak IJK-nya hilang. Jadi ini boleh ditulis jadi apa? Min 4 Y pangkat 3 Z pangkat 6 kurang 4 X pangkat 5 Y kuadrat, koma, min 4 Z pangkat 3 koma, 20 X pangkat 4 Y kuadrat Z, min 3 X kuadrat Y kuadrat. Nah, inilah kur, apa? Kuren atau F atau del cross F. Jelas? Sampai tuntas. Jelas di sini? Halo? Waktu kita singkat ya, jadi sorry. Nah, kita teruskan lagi ini saya set dulu. Di 3:40 berapa? 44 menit lagi. Oke. Kita masuk kalau yang sekarang divergensi. Nah, gimana divergensi? Kayaknya apa yang enggak. Berarti ini enggak dipakai ya. Kita kan divergensi. Kita yang divergensi berarti ini kan kurang udah ya. Nah, divergensi kan modalnya gini kan. Divergensi itu adalah F adalah del dot F. Del itu do per do X, koma do per do Y, koma do per do Z. Ya, oke. Jadi dikali ini do F per do X, ini do F per do Y, do F per do Z. Ya, mungkin kita pakai contoh ya. Kita enggak contoh sini. Yang tadi enggak buang deh. Nah, ini contoh apa nih? Ya, online, normal line. Ya. Normal line-nya divergensi. Oh, ini latihan UTS ya. Saya salah ambil. Apa? Aduh. Kayaknya ini belum teorema divergensi belum ya. Ini enggak usah. Eh, saya contoh iya, ini aja ya. Ada salah. Ada dua file jadi salah ambil ini sama. Contohnya ini tadi. Ini gradient vector sudah ya. Mungkin contohnya saya buat sendiri ini. Contoh misalnya x-nya eh, f, sorry. F-nya vektor f ya. Diketahui vektor f adalah misalnya s kuadrat, y kuadrat, z kuadrat. Nah gitu. Yang gampang gini ya. Kemudian Anda tahu del itu walaupun dia kasih tahu do per do x, do per do y, do per do z. Nah, divergensi div ya. Divergensi itu tulisnya divergensi dari vektor f itu adalah dot f ya. Del dot f. Del itu apa? Do per do x,
do per do Y, do per do Z, dot. Vetor F-nya apa? Vetor F-nya adalah, sorry, diganti dengan dot, diketahui X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Ingat nggak? Rumusnya apa? Pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga ketiga nak. Ingat ini, aduh, dan ini. Oke. Jadi ini yang yang pertama kali pertama kan merumuskan X1 ke X2 tambah Y1 ke Y2 tambah Z1 ke Y2. Jadi do per do X dari X kuadrat. Tambah kedua kali kedua, do per do Y kali Y kuadrat. Mungkin bentuknya bisa bukan ini ya. Bisa variasi ya. Campur-campur. Ingat kalau ada S kuadrat Z, Z-nya pengali. Ikut pengali aja. Jadi S-nya apa ya, diturunkan, tapi Z-nya pengali ya. Y kuadrat tambah ketiga kali ketiga double Z dari Z kuadrat. Sehingga hasilnya apa sini? Turunan X kuadrat ada X, 2X. Turunan Y kuadrat ada Y, 2Y. Ini yang mudah ya. Turunan Z kuadrat ada Z, 2Z. Paham maksudnya? Halo? Dapatlah ini. Nah, ini yang contoh dari divergensi vektor F. Paham? Ya. Ada pertanyaan mas ini? Ini mudah ya. Tidak terlalu sulit. Ini maksudnya contoh divergensi. Nah, tinggal saat terakhir adalah line integral, integral garis. Yang istimewanya belum diajarkan sampai dengan apa namanya? Eh, teorema teorema Green ya, itu belum. Jadi line integral itu bisa bersambung, bisa agak putus ya. Tergantung soalnya. Kalau saya sudah contohkan ya, sudah masuk kan line integral minggu lalu, line integral, integral garis, sudah kan. Bahkan teorema Gauss, teorema Green sudah saya ajarin juga, ya. Nah itu contohnya. Jadi ya dua kali cari bisa gitu ya. Oke, tinggal ya. Nah ini yang contohnya. Hitung integral ini jika C adalah, nah, ada dua berapa? Ini ada dua. Berarti ini dua kali cari ya. Masih ingat enggak? Kalau kita pakai integral garis, ya seperti ini. Halo? Tadi ada mesti mencatat, cuma waktu saya waktunya nanti cukup ya. Maaf ya. Kan saya kasih nanti ya. Kecuali tidak kasih ya itu boleh Anda protes ya. Kayak ini. Nah ini yang contoh minggu lalu juga. Hitung integral siklus tertutup. Ya. Hitung integral dengan siklus tertutup. Sorry. Hapus ini. Ini siklus tertutup dengan arah panah berlawanan dengan arah terjam. Ya. Ada dua fungsi, Y adalah S kuadrat, yaitu parabol ini, dan Y kuadrat X, atau X Y kuadrat ini. Ya, paham ya? Nah, ingat arahnya berlawanan arah jam. Jadi arahnya bergerak dari 0,0 ke 1,1, kemudian dari 1,1 ke 0,0. Jelas ya? Ini integral garis. Ya. Nah, integral dari 0,0 dari 1,1 ini saya salin soalnya persis sama. Oh ya, ini dari 0,0 ke 1,1 ini ya. Kalau warnanya biru saya ini. Ini arahnya yang biru tuh. Paham? Dari 0,0 ke 1,1. Nah, ini bisa terhadap X, bisa tak bisa terhadap Y, terserah.
Kita lihat yang mana gampang, ya. Kalau ini terhadap X, ini sama kami minggu lalu, ini Anda perhatian lagi. Ini X dari 0 ke 1, artinya di sini, ini nih, dari 0, terhadap X, Y sama dengan X kuadrat. Coba perhatikan, Y sama dengan X kuadrat. Berapa DY pada X? Halo? DY pada X adalah X kuadrat turunkan 2X nggak? Halo? X kuadrat turunannya 2X nggak? Nah, garis silang. Ya, kita kasih silang, DX kita kasih silang ke 2X. Berarti DY adalah 2X dx. Nah, di sini yang kita ganti apa? Ini kita salin dengan jadi integral 0,0 sampai 1,1 ini arah pergi-pergi ya. Adalah yang kita ganti itu apa? Y-nya. Ya. Oh, ini warnanya saya kasih lain. Yang kita ganti itu Y-nya. Y kuadrat sama DY. Itu enggak? Yang saya hijaukan. Kalau Y-nya saya ganti. Coba lihat. Ini berarti X-nya dari 0 sampai 1. Itu enggak? Ini 0 sampai 1. X-nya dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Terus ini Y-nya yang saya ganti kan. Y-nya saya ganti dengan Y adalah S kuadrat. Berarti Y-nya saya ganti dengan S kuadrat. Itu enggak? Halo? S kuadrat. Kemudian Y-nya saya ganti dengan Y kuadrat pangkat 2. Pada Y sini S kuadrat di pangkat 2. Ini berarti Y kuadratnya menjadi S kuadrat pangkat 2 S pangkat 4. Ya. DY, nah DY mana? DY adalah 2X dx. DY adalah 2X dx. Paham nggak? Tapi sini jelas. Itu banyak ada perhatian di sana tuh. TS ini. Kalau dia kerja nanti memang eh, bisa bantu komputer apa segala macam. Tapi secara teoritisnya Anda kan apalagi Anda kerja di konsultan itu harus berat tanggung jawabnya. Konsultan itu memeriksa apa yang nanti di lapangan yang dikerjakan benar atau salah. Nah, sesuai nah, dengan aturannya. Kalau menyimpang, konsultan berhak mengklaim kepada kontraktor. Ya, itu perusahaan besar ya, perusahaan kecil nggak ada pakai konsultan. Ya. Oke. Nah, jadi berarti sini ini ngerti ya minggu lalu ini sudah saya jelaskan nih. Saya ulang lagi ya. Jadi yang diganti sini ini misalnya Y dalam dalam kita pekerjaan dalam X berarti Y sama S kuadrat, DY pada X adalah S kuadrat turunnya 2X. Kemudian DX-nya kali silang, DY adalah 2X dx. Nah, dari soal yang kita salin ini jangan pakai lingkar karena ini kan pergi aja. Dari 0,0 ke 1,1. Y-nya saya ganti dengan S kuadrat. Di sini Y kuadrat diganti S kuadrat pangkat 2. DY kita ganti dengan DY kita ganti dengan 2X dx. Paham? DY kita ganti dengan 2X dx. Sehingga ini 2X kali S kuadrat jadi 2X pangkat 3 minus kuadrat X tetap oh ini dikalikan sorry. Ini dikalikan. Ini dikalikan 2X dikali 2X berapa? X kali 2X adalah 2X kuadrat. Ini X pangkat 2 X pangkat 4 dikali 2X, 2X pangkat 5. Itu paham. Paham enggak? Halo? Ini kaliin ke sini. Pertama ini X kali 2X, 2X kuadrat. Kemudian X pangkat 2 kan X pangkat 4 enggak? X pangkat 4 kali 2X, 2X pangkat 5. Paham ya? Kurung DX. Nah, baru dijumlahkan 2X pangkat 3 tetap min S kuadrat tambah 2X kuadrat atau 2X kuadrat kurang X kuadrat menjadi ini bisa digabung jadi plus S kuadrat tambah 2X pangkat 5. Maka berikutnya sini 2X pangkat 3 ini tadi jumlahkan
menjadi X kuadrat. Tenang. Plus X kuadrat dikurang belakangnya apa? Tambah 2X pangkat 5. Halo, kalau kerja ini bisa kan? Ini single integralnya kan Anda berada di kalkulus 1. Halo, paham nggak? Ini biasa kan 2 kali S pangkat 3 kita integralkan apa? Sepertiga tambah 1. Seperempat S pangkat 3 tambah 1 S pangkat 4. Ditambah sepertiga kali S pangkat 2 kita integralkan 2 tambah 1 sepertiga X pangkat 2 tambah 1 S pangkat 3. 2 kali integral S pangkat 5 apa? Kalau 1/5 tambah 1 1/6 X pangkat 5 tambah 1 X pangkat 6. Baru dimasukkan harga batas 1, batas bawahnya 0. Dapatnya 7,6. Ingat nggak? Nah, kemudian kalau yang tadi ini, berikutnya, terbalik arahnya nih. Coba lihat. Halo? Berikutnya dari 1,1 ke ya, dari 1,1 ke 0,0. Maka di sini tulis ya, dari 1,1 ke 0,0 ya. Betul ya dari gambarnya. Dari 1,1 ke 0,0 tinggal satu jadi apa? Eh, grafiknya apa sini? Grafiknya ya sama y kuadrat sama x, y kuadrat sama dengan x. Boleh dibalik kan? X adalah y kuadrat. Kan gitu. Boleh kan dibalik? Nah, kita balik turunan X pada Y ya, berarti dalam Y. Ini boleh kita kerjakan dalam Y. Jadi tidak selalu X semua ya. Boleh X, boleh Y, ya, tergantung modelnya. Ini boleh DX pada Y berapa? Turunan X pada Y, kalau turunan X pada Y, DX pada Y adalah Y kuadrat turunkan 2Y. Garis hilang, maka DX adalah 2Y DY. Nah, tidak mengandung akar. Kalau Anda pertahankan Y kuadrat dengan X, nah itu bentuknya repot ya. X, Y adalah akar X. Pakai akar, pusing Anda. Nah, baru dikerjakan, ini sudah selesai, nah baru kita kerjakan, jadi integral dari 1,1 ke 0,0, nah salin soalnya. Soalnya apa tadi? Soalnya 2xy kurang x kuadrat kurung dx ditambah x ditambah y kuadrat dy. Ya. Nah, ini kita kerja dalam y. Jadi bebas ya. Boleh dalam x, boleh dalam y. Kita lihat yang mana mudah kita turunkan. Jangan hindarkan akar kalau bisa ya. Paham enggak? Kalau saya pakai y kuadrat dengan x, y berapa? Akar x kan. Sehingga dy pada x, pangkat setengah. Pusing dong ya. Jadi kita cari yang mudahnya. Nah, baru Anda masuk ke sini berapa nih? Ini adalah y dari 0 sampai 1. Balik. Sorry. Ini kan gambarnya dari 1,1 ke, berarti y-nya dari 1 kan? Halo? Y-nya dari 1 sampai 0. Betul nggak? Dari 1 sampai 0. Berarti sini tulisnya y dari 1 sampai 0. Terus ini masukkan. Yang kita ganti apanya? Halo? Di sini yang kita ganti adalah X-nya yang kita ganti. X-nya. X. Itu enggak? Y-nya tetap. Coba kita ganti. Coba Anda perhatikan. 2 X, 2Y gitu ya. 2Y. X-nya kita ganti dengan apa? X-nya kita ganti dengan Y kuadrat. Enggak. Kan X dengan Y kuadrat. Ganti Y kuadrat min. Nah, X kuadrat. Kalau X adalah Y kuadrat. Berarti X itu sendiri Y kuadrat di pangkat 2 enggak?
Halo, ini kalau X adalah Y kuadrat, berarti X kuadrat berapa? Y pangkat 2 di pangkat 2 enggak? Ya kan? Y kuadrat pangkat 2 kan? Nah, kur, eh, kurung DX, DX latar belakangnya ya. Kali kali DX. DX-nya berapa? DX-nya adalah 2Y DY. Ditambah X-nya adalah Y kuadrat tambah Y kuadrat DY. Kurung tutup. DY-nya di luar ya. Enak. Sorry. Ini ada DY, ini ada DY. Paham nggak? Ulang lagi coba ya. Ini X-nya saya ganti dengan Y kuadrat. Itu nanti. X adalah Y kuadrat. Jelas? Min X kuadrat. X kuadrat sendiri Y kuadrat. Di pangkat 2. Ya nggak? Di pangkat 2 ya. Ini X-nya berapa sini? X-nya di sini adalah Y kuadrat. Nah, Y kuadrat tetap. Kan itu. Oh ya, DX-nya ini. Ini DX-nya. DX-nya adalah ini. Enak. Kita tangkap. Nah, sekarang dikalikan nih. Ini kita kalikan berapa? Berarti eh, ini jalur pulangnya ya kita ya kan. Jadi ini menjadi integral Y dari 1 sampai 0 gitu ya. Berarti Y dari 1 sampai 0 berapa? 2Y kali Y kuadrat berapa? 2Y kali Y kuadrat berapa? Y pangkat 3. Enak. 2Y pangkat 3 ya. 2Y pangkat 3. Dikurang Y kuadrat pangkat 2 nih. Pangkat Y kalikan. Berapa? 2 kali 2, 4. Jadi Y pangkat 4. Kan gitu ya. Dikali dengan, hati-hati ini. 2Y DY. Dikali 2Y DY. Ini kurung siku. Ini belum selesai ya. Baru kerjaan yang depan ini ya dulu. Nah belakangnya Y kuadrat tambah Y kuadrat berapa? 2Y kuadrat. Ya, tambah 2Y kuadrat. DY. Kurung siku tutup. Itu kan. Sekarang DY-nya saya keluarkan. Apa jadinya? Low. Hati-hati ini. Ini kalau 1 sampai 0, saya ubah 0 sampai 1 min kali enggak? Jadi min kali enggak nih? Min kali ya. Lawan tanda. Nah, ini kali 2Y. Kali 2Y. 2Y dikali dengan Y ini berapa? 2Y pangkat 3 kali 2Y berapa? 4. Y pangkat 4 enggak? Terus ini min. Ini kali ini berapa? 2Y pangkat 4 tambah 1, 5 kan? Kita begini dulu. DY tambah 2Y kuadrat DY. Masih masih ini ya. Kemudian DY-nya saya letakkan di luar. Apa jadinya? Min, oh ya, ini min integral Y dari 0 sampai 1. Nah, sekarang ini kita gabung. Halo? Ini kita gabung ya. Yang ini kita gabung ini kan. DY-nya keluarkan. Jadi berapa? Halo? 4Y pangkat 4 kurang 2Y pangkat 5 tambah 2Y kuadrat DY. Ini kan single integral udah. Single ya. Jadi ini min dari apa? Integral dari 4Y pangkat 4, Y pangkat 5, Y pangkat 2. Nah, hati-hati. Berapa? 4 kali integral Y pangkat 4 apa? 1/4 tambah 1/5. Y pangkat 4 tambah 1 pangkat 5. Itu enggak? Min 2 kali. Ini yang sini. Ini berapa? Y pangkat 5, 1/5 tambah 1, 1/6. Y pangkat 5, 6, 5 tambah 1, 6. Tambah 2 kali. Ini. Y pangkat 2, 1/2 tambah 1, 1/3. Y pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Harga batas 0,1. Sehingga hasilnya ini adalah min 4, masih kurung ya. 4/5 Y pangkat 5
Min 2 per 6 itu adalah diperkecil ya. 2 per 6 adalah sepertiga. Itu enggak? Y pangkat 6 tambah 2 per 3 Y pangkat 3 agak batas 0,1. Paham? Sehingga ini hasilnya apa? Hasilnya minnya tetap Y dulu ya. Min 4 per 5 dari apa? Nah, yang kita ganti sini adalah apa? Y, Y pangkat 5, Y pangkat 6, dan Y pangkat 3. Batas atas kurang batas bawah. Batas atasnya 1, batas bawah 0. Jadi berarti min 45 kali Y pangkat 5. Batas atas 1 kan? 1 pangkat 5 nah. Halo. Y pangkat 5 batas atas 1/5 dikurangi Y pangkat 5 batas bawah 0/5. Dikurang sepertiga dari Y pangkat 6 batas atas 1/6 kurang Y pangkat 6 batas bawah 0/6. Ditambah 2 per 3 dari Y pangkat 3 batas atas dikurang Y pangkat 3 batas bawah. Awas ini min berapa? Nah, Anda tahu 1/5 1. Nah, satu semua. Yang 0 ini hilang nggak nih? Ini hilang semua. Hilang nggak? Tinggal apa? Tinggal nih 4 per 5 kurang sepertiga tambah 2 per 3. Berapa ada? Oh ya, ini 4 per 5. Ini bisa jumlahkan berapa? Min sepertiga tambah 2/3 kurang sepertiga plus sepertiga enggak? Nah, berarti ini min. Dalam kurung ini apa? 5 kali 3, 15. Ya, 15. Ini seorang kali silang nih. Berapa nih? 3 kali 4, 12. 5 kali 1, 5. Betul enggak gitu? Sehingga hasilnya berapa? Min 17/15. Nah, baru Anda kalau jawab yang gambar tadi, pergi tambah pulang, ini pergi tambah pulang, apa itu? Lengkap, ada lingkarannya ya. Jadi integral ada lingkaran, gitu kan? C, arahnya berlawanan jarum jam. Dari 2 X Y min X kuadrat dx ditambah X tambah Y kuadrat dy adalah yang pertama tadi hasilnya berapa? Di atasnya lagi. Berapa hasilnya? 7/6. Enak. 7/6 ditambah yang terakhir nih. Ditambah 7/6 ditambah min 17/15 ya. Min 17/15. Dia artinya ini sama dengan apa nih? 7/6 tambah kali min 17/15. Nah, 6 sama 15 KPK-nya berapa? Kedipatan persekutuan kecil 30. Nah, jadikan penyebutnya per 30/30. 6 jadi 30 kali 5, penyebut kali 5, pembilang kali 5, 7 kali 5, 35. Ya, 15 jadi 30 kali 2, 17, pembilang 17 kali 2, 4. Hasilnya berapa? 1/3. Sama kan hasil minggu lalu. Nah, ini teorema Green kan tidak sebut kan. Jadi berarti ya kita pakai integral garis. Sebenarnya pakai teorema Green lebih pendek jalan. Tapi menggunakan integral lipat 2, double integral. Ya. Oke, di sini jelas. Ya, yang tadi itu hati-hati ya. Kalau kecuali mungkin sama garis bisa juga ya. Sudah. Ada yang perlu saya ingatkan lagi yang sorry.
Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo, ya. Udah semua ya materinya yang apa? eh, Cuma yang tadi yang satu itu mungkin saya terangkan pakai sama garis ya. Saya pindah. Nah ini eh, tangan. Oke, ini sedikit seulang ini apa? Dia tidak tahu apa masuk ke sini. Tangan plan bersama bidang singgung, ya, melewati satu titik dan tegalur normalnya. Ya, rumus ini di atasnya kita lihat contohin ini. Nah, sebelumnya kita lihat teorinya. Ya, ini yang tadi mirip tadi ya. Ini yang soal tadi ya, sama ya. Yang tadi yang saya terangkan. Cuma eh, masalah mengapa DXPDT, DPDT, DPDT kan harus tahu X-nya dalam fungsi T, Y fungsi T yang lain, Z fungsi T yang lain juga. Ya. Jadi ini tidak diketahui. Kalau tidak diketahui, tidak bisa dikerjakan. Ya, cuma sampai sana. Ya. Itu aja. Ada pertanyaan Mas ini? Halo? Oke. Kalau tidak ada, ya ini yang minggu yang lalu pelajari juga ya, dari ulang lagi. Eh, saya nggak tahu integrasi itu bisa termasuk terma green, ya, bisa juga enggak. Bebas, jalannya bisa integral garis, bisa integral, bisa menggunakan teorema green, ya. Teorema green itu cuma disebut line integral with garis, ya. Baik, waktunya nih ini mesti absen nih. Tuh. Makanya dua SKS itu sudah saya kasih waktunya pendek sekali. Awalnya itu 4 ya. Dulu 4. Juga itu di press di 2. Semua termasuk nanti yang apa? Matematik teknik 1 2 SKS. Matematik teknik 2 2 2 SKS juga. Harusnya 4 4. Cuma SKS-nya bengkak ya. Dan kita absen dulu ya. Aman, Haikal, ngapa enggak di absen tadi? Boget atau apa? Oh, lupa ya. Arvigo, ngapa? Nggak bisa ya. Oke. Arya Satria Wijaya, Arya ada? Nggak ada. Para Nova, ngapa? Wifi. Febrian Tegar, nggak ada. Gregorio Jansen, ngapa? Pak.
Dan Habibur Rahman. Nah, connect. Ya, Jason Linardi. Lupa atau apa? Nah. Kavindra Nathanael. Ngapa? Oh, nggak bisa tadi Pak. Nggak bisa. Berarti Windows Access Connection Fail. Oke. M. Muhammad Raka Hafiz. Nggak ada. Mark Valentino. Nggak ada. Muhammad Kans. Muhammad Kans itu saya. Ngapa nak? Internet nggak bisa. Muhammad Rino. Mama Rino. Nggak ada. Naila Sasabila. Raditya Dwi Panji. Ulima Jaina Fauzi. Nah. Hah? Lupa. Oke. Jadi Anda belajar di itu ya, dipelajari benar ya. Itu sesuai dengan topik ini.